Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah Anda kelas 7 semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan kembali lanjutkan materi kita masih di pembahasan bab 2 yang mana telah kita mulai masuk kemarin sedikit, yaitu tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan minggu lalu Ustaz telah kirimkan sebuah gambar yang begitu indah, sebuah gambar pemandangan yang terdiri dari pegunungan, pohon-pohon dan alam yang begitu hijau. Jadi begitu indahnya. Jadi ciptaan yang begitu indahnya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak satu pun dari manusia yang bisa menciptakan sebegitu indah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita raih. Di sini yang akan kita raih adalah menganalisis isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Quran surah Ali Imran ayat 190. Jadi dari surat Asy-Syams dan surah Ali Imran nanti kita akan analisis, akan lihat, akan menilai apa saja yang bisa kita ambil dari pembahasan di dalam surat tersebut sehingga kita bisa ambil pelajarannya. Baik, untuk kita sampai kepada tujuan kita tadi, menganalisis tadi, maka langkah-langkah kita adalah pertama menyebutkan arti dari Quran surah Asy-Syams dan surah Ali Imran serta nanti ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Setelah itu kita menjelaskan isi kandungannya, lalu menentukan isi kandungan, barulah yang terakhir kita bandingkan isi kandungan dari surat Asy-Syams, surat Ali Imran dan hadis tersebut. Jadi inilah yang akan kita capai pada pertemuan di hari ini. Tetapi pada pertemuan ini kita hanya fokuskan dulu ke surat Asy-Syams karena cukup banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Maka perlu kita kelompokkan satu persatu terlebih dahulu. Pertama kita lihat di sini gambaran secara umum tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Sangat banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan kita sendiri bisa melihat begitu besarnya keagungan dan kekuasaan Allah yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Contoh, oksigen yang Allah berikan itu adalah anugerah yang luar biasa sekali, yang tak bisa dinilai dengan harga, tidak bisa dinilai dengan uang. Karena seandainya kalau dinilai dengan uang, maka tak satu pun dari kita yang mampu untuk membayarnya. Bahkan orang yang kaya di atas dunia ini pun tak akan sanggup untuk membayar begitu banyaknya oksigen yang kita pakai dari kita lahir sampai kita sudah beranjak berumur sampai hari ini. Lalu kita lanjut ke materi kita yang akan kita tuju hari ini adalah isi kandungan dari Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Jadi sebelumnya kita baca ayatnya terlebih dahulu. Silahkan Ananda simak dan ikuti dan juga perhatikan bacaannya dengan benar sehingga Ananda benar dalam melafalkan dan membaca surat Asy-Syams ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha
Jadi perlu diperhatikan wasyamsi. Yang pertama sya, yang kedua si. Wasyamsi. Lalu di sini juga waduha, ha bukan ha, bukan ha tapi ha. Jadi yang awalnya ha baru yang kedua ha. Waduhaha, waduhaha. Kita ulang lagi. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Jadi inilah surah Asy-Syams yang akan kita bahas, akan kita lihat isi kandungannya, serta kita ambil pelajaran dari surah Asy-Syams ini. Jadi dari surah Asy-Syams ini ada beberapa isi kandungannya. Yang pertama, 7 fenomena alam yang menakjubkan yang disebutkan mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Dari ayat 1 kita lihat Allah berfirman wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Jadi di sini Ananda bisa menghafal terjemahannya. Oke. Bisa Ananda cari di internet atau di YouTube, nanti cari lagu dari Senada yang judulnya Demi Matahari. Jadi Ustaz contohkan sedikit lagunya seperti ini. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, bila malam apabila ia menutupi, lalu seterusnya. Silakan Ananda hafal melalui lagu tersebut karena mudah kita menghafalnya. Lalu kita lanjut. Yang pertama tadi fenomenanya adalah Allah menciptakan matahari, dan matahari itu sinarnya begitu indah di pagi hari, sehingga pergantian atau masuknya waktu atau baru naiknya matahari disebut dengan waktu duha. Waktu duha itu disebutkan oleh para ulama sekitar 1,5 jam setelah sholat subuh sampai beberapa menit menjelang waktu zuhur masuk. Jadi itu yang dinamakan dengan waktu duha. Di Allah bersumpah demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Jadi Allah bersumpah dengan beberapa ciptaan Allah yang luar biasa. Lalu yang kedua, tadi Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya. Lalu yang kedua, di ayat yang kedua Allah bersumpah dengan bulan apabila mengiringi. Jadi apabila mengiringinya. Maksudnya adalah mengiringi itu ketika matahari tenggelam langsung diiringi dengan pergantian cahaya, yaitu cahaya bulan. Maka diiringi cahaya matahari itu oleh cahaya bulan. Lalu yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya. Maksudnya di sini adalah ketika siang hari nampak begitu terang benderang sehingga nampak jelas cahayanya dan begitu terang cahaya matahari tersebut. Selanjutnya nomor 4, dan apabila malam apabila ia menutupi. Menutupi di sini maksudnya adalah menutupi matahari. Di malam itu dia ditutup matahari digantikan oleh malam. Dan langit serta pembinaannya. Maksudnya adalah coba kita lihat langit, begitu hebatnya langit tanpa tiang bisa berdiri kokoh sampai saat sekarang ini. Karena seandainya kalau langit lalu tiangnya ada goyang-goyang sedikit lalu jatuh, langitnya menimpa bumi, maka bisa jadi hancur bumi ini.
Maka Allah begitu luar biasa sekali dengan menciptakan langit serta pembinaannya dan pembangunannya, begitu tingginya langit dan begitu sempurnanya. Lalu selanjutnya, dan bumi serta penghamparannya. Kita lihat bumi itu begitu luas sekali, karena jarang di antara manusia yang bisa mengelilingi seluruh bumi ini. Karena mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, mulai dari barat sampai ke timur dunia itu sangat luas sekali. Maka Allah bersumpah, dan bumi serta penghamparannya yang begitu luas, yang di dalamnya terdapat makhluk-makhluk Allah, mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Manusia saja kita lihat, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kulit hitam, ada kulit putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Semuanya Allah hamparkan di bumi, Allah hadirkan di bumi tersebut. Lalu dari sumpah Allah tadi, Allah juga mengatakan, dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi jiwa ini adalah jiwa manusia yang Allah ciptakan yang begitu sempurna. Lalu terakhir dalam ayat 7 katakan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Di masing-masing jiwa Allah telah berikan dua modal. Ada modal yang baik, ada modal yang buruk. Tergantung kita memanfaatkannya. Kalau kita bisa memanfaatkan modal yang baik, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi ketika memakai modal yang buruk terus-menerus, maka berarti akan ditempatkan nanti di neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Lalu kita lihat setelah itu, dari Allah telah bersumpah dari 7 ciptaan Allah tadi. Lalu Allah menjelaskan maksud dari sumpah-sumpah tersebut. Yang pertama, sini kita lihat di poin A. Sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Jadi qad aflaha man zakkaha. Jadi ketika kita telah diberikan oleh Allah nikmat, yaitu nikmat jiwa, maka gunakanlah untuk hal-hal yang baik, untuk sucikan jiwa itu dan kembangkan jiwa itu agar dia bisa senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita langsung saja ke poin yang B-nya. Setelah beruntung orang yang menyucikan jiwa, lalu sebaliknya Allah katakan, sungguh merugilah siapa yang memendamnya atau merusaknya atau menggunakan jalan kefasikan. Karena Allah berfirman, wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yang mengotori apa? Mengotori jiwanya dengan hal-hal yang dosa, hal-hal maksiat. Sehingga maksiat itu menutupi jiwanya, menutupi hatinya, sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Contoh, ketika Ananda disuruh oleh orang tua, solatlah. Tetapi ternyata Ananda tidak mau, ternyata di jiwanya sudah kotor. Kalau jiwanya sudah kotor, tidak bisa menerima kebaikan lagi. Kalau tidak bisa menerima kebaikan lagi, maka tempatnya Allah tempatkan nanti di kerak-kerak neraka, di dasar-dasar neraka, yang mana dibakar nanti Ananda di sana. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka berhati-hatilah kita dengan apa yang Allah ingatkan kita di dalam surah Asy-Syams ini. Maka inilah materi kita di hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Ya, jadi di sini Ustaz minta Ananda masing-masingnya untuk menuliskan secara ringkas dan tegas. Maksudnya adalah ringkas cukup, tidak terlalu panjang tetapi padat di dalamnya. Contoh, setiap masing-masing ayat itu nanti Ananda tuliskan satu poin pentingnya. Contoh, ayat pertama apa kandungannya, ayat kedua apa kandungannya, sampai ayat ke-10 silahkan Ananda tulis isi kandungan yang bisa kita ambil sehingga kita bisa memahami dari apa yang disampaikan oleh surah
Asy-Syams ini. Ya, silahkan Ananda ringkas apa yang Ustaz sampaikan ini sehingga bisa nanti dipakai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu saja untuk materi kita saat ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.